Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas X3B dan dosen pengampu mata kuliah membaca, yaitu Bapak Nur Irwansyah MPD. Pada kesempatan kali ini sama-sama kita akan mempelajari tentang bahan ajar membaca dalam sentuhan pendidikan karakter. Akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama, mengenal makna bahan ajar. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam konteks teori pembelajaran. Yang ketiga, panduan memilih bahan ajar yang dianjurkan Depdiknas tahun 2008. Makna bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis ataupun bahan tidak tertulis. Secara lebih sempit, bahan ajar juga biasanya disebut sebagai materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran dengan demikian dapat dikatakan sebagai program yang disusun guru untuk mengembangkan pengetahuan yang pertama, yang kedua keterampilan dan sikap positif terhadap bahasa Indonesia yang diturunkan dari kurikulum yang berlaku. Hal-hal yang harus ditekankan dalam konteks teori pembelajaran menurut Depdiknas tahun 2008. Yang pertama yaitu belajar berbasis masalah atau problem based learning, yaitu suatu pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa. Untuk apa? Untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, pengajaran otentik atau authentic instruction. Nah, pendekatan pengajaran yang memperkenankan siswa untuk mempelajari konteks yang bermakna. Kooperatif atau cooperative learning, yaitu pendekatan pengajaran melalui penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar dalam mencapai tujuan belajar. Nah, pada yang poin ketiga ini bukan hanya siswa tetapi kita pun sebagai mahasiswa masih menggunakan metode pembelajaran seperti ini, pembuatan kelompok kecil di mana yang bertujuan untuk saling membantu sesama lain untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti itu. Kemudian yang keempat, belajar berbasis proyek atau project based learning, yaitu pendekatan pengajaran komprehensif di mana lingkungan belajar siswa atau kelas didesain agar siswa dapat melakukan penyelidikan terhadap masalah otentik, termasuk pendalaman materi dari suatu topik mata pelajaran. Yang kelima, belajar berbasis kerja atau work based learning. Nah, pendekatan ini yaitu pendekatan pengajaran yang memungkinkan siswa menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari materi pelajaran dan bagaimana materi tersebut dipergunakan kembali di tempat kerja. Jadi selama dia mengemban pendidikan di masa sekolahnya, ketika dia sudah berada di lingkungan pekerjaan, dia bisa flashback atau bisa mengingat-ingat lagi apapun atau apa pelajaran yang telah dilalui waktu masa-masa sekolah. Seperti itu untuk penjelasan poin nomor 5. Kemudian poin yang terakhir atau yang ketiga yaitu mengukur keterbacaan wacana sebagai bahan ajar membaca. Nah, keterbacaan apa sih? Keterbacaan yaitu alih bahasa dari readability. Bentuk readability merupakan pengukuran tingkat kesulitan sebuah buku atau wacana secara objektif. Materi kita kali ini diambil dalam buku
Abidin Yunus 2016, Pembelajaran Membaca Berbasis Pendidikan Karakter, Bandung, Revika Aditama. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton teman-teman.